Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Firman, NIM 17060136. Jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk melengkapi nilai ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Politik dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alphonse Satrianto. Materi yang saya bahas kali ini adalah kapitalisme dan liberalisme, tantangan ekonomi politik, cara kerja ekonomi dalam lingkup sentralitas kerja dan relasi kuasa, kapitalis, mode of production, muncul dan jatuhnya teori Keynes, dan yang terakhir globalisasi dan kebijakan Indonesia. Materi tersebut akan saya jelaskan di video ini. Yuk simak terus videonya. Materi yang pertama adalah kapitalisme dan liberalisme. Apa itu kapitalisme? Suatu sistem ekonomi dan politik yang mempunyai perdagangan dan industri dalam negara tersebut dikendalikan oleh pihak swasta untuk mendapat keuntungan. Keuntungannya bukan oleh negara. Era kapitalisme bebas, kepemilikan pribadi merupakan fitur utama kapitalisme yang merupakan salah satu bentuk sistem ekonomi. Membeli, menjual, bekerja, dan merekrut karyawan. Orang yang memiliki modal disebut kapitalis. Mereka dapat memperkerjakan siapapun mereka mau dengan menghasilkan lebih banyak barang dan uang. Dalam kapitalis, orang digunakan sebagai pekerja atau bisa disebut budak. Kondisi ini berbeda dari banyak sistem ekonomi yang lebih tua. Dalam feudalisme, kebanyakan orang adalah budak. Dalam mekanisme pemerintah, tidak mudah membeli barang dari negara lain. Di banyak negara dengan ekonomi campuran, yaitu kapitalis dan sosialis, terdapat undang-undang yang mengatur tentang apa yang dibeli dan apa yang dijual serta harganya. Berinvestasi. Investasi penting bagi kapitalisme. Tingkat pesaing pasar, peran intervensi, dan regulasi lingkup kepemilikan negara bervariasi. Sejauh mana pasar yang berbeda bebas, serta aturan mendefinisikan kepemilikan pribadi adalah ekonomi campuran yang menggabungkan unsur pasar bebas dengan intervensi negara dalam beberapa kasus perencanaan ekonomi. Sejarah kapitalisme. Era kapitalisme menurut Karl Marx berasal dari abad ke-16 dan bengkel di perkotaan, dan mulai mengumumkan kebijakan ekonomi kapitalis yang bermigrasi ke Eropa melalui mitra dagang. Kapitalis dalam bentuk yang modern dapat ditelusuri hingga kemunculan kapitalis di zaman Renaissance. Kondisi saat ini banyak negara sedang berkembang meskipun ada banyak modal dan tenaga kerja. Oleh karena itu, hambatan untuk pengembangan pasar kapitalis kurang teknis dan lebih ke sosial budaya dan politik. Kapitalisme agraria, yaitu sistem ini memberikan tekanan pada tuan tanah dan penyewa untuk meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendapatkan keuntungan. Melemahnya kekuatan paksaan untuk mengatraksi surplus petani mendorong mereka untuk mencoba metode yang lebih baik, dan penyewa tanah juga memiliki insentif untuk meningkatkan metode mereka untuk berkembang di pasar tenaga kerja yang kompetitif. Awal abad ke-17, Inggris dengan ibu kota London bertindak sebagai pusat sentral untuk seluruh negara, menciptakan pasaran tanah besar untuk barang, kontras dengan kepemilikan federal yang terpecah berlaku di berbagai wilayah besar. Mekanismenya, tujuan mekanisme yaitu 1. Membuka dan menyumbangkan perdagangan, 2. Menghargai produsen, 3. Membuang kemalasan, 4. Memperhatikan limbah dan perbaikan, 5. Liberasi harga. Kapitalisme industri. Apa itu kapitalisme industri? Itu menandai pengembangan manufaktur pabrik, ditandai dengan pembagian kerja yang kompleks antara proses dengan rutinitas. Inggris mengadopsi kebijakan tersebut, yaitu mengurangi proteksionisme dengan pencabutan undang-undang jagung dan undang-undang navigasi. Inggris mulai mengurangi tarif dan kuota. Kapitalisme modern, peran yang semakin menonjol dalam sistem kapitalisme di dunia. Pasca perang berakhir pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, dan situasinya diperburuk dengan munculnya stagflasi.
Modifikasi Keynesisme yang lebih cocok dengan laissez-faire semakin terkenal di dunia kapitalisme. Kepentingan publik dan politik mulai bergeser dari apa yang disebut dengan kekhawatiran konektivitas kapitalisme terkelola Keynes pada pilihan individu yang disebut kapitalisme rekomendasi. Hubungan antara demokrasi dan kapitalisme. Sektor swasta kapitalis di Tiongkok telah tumbuh secara eksponensial dan berkembang sejak awal, meskipun memiliki pemerintahan yang otoriter. Pada masa Soeharto yang otoriter dan pemusnahan Partai Komunis Indonesia menjanjikan kapitalisme untuk tumbuh berekspansi. Dengan demikian tidak ada hubungan antara demokrasi dan kapitalisme ataupun ketidaksejaran dengan kapitalisme tersebut. Ciri-ciri kapitalisme yaitu 1. Adanya akumulasi modal. 2. Memproduksi barang untuk pertukaran di pasar. 3. Kepemilikan pribadi atas alat produksi. 4. Tenaga kerja mempunyai upah. 5. Investasi untuk keuntungan. Bentuk pasar kapitalisme yaitu bisa dilihat di sini kurvanya. Kenaikan permintaan dari Q1 ke Q2 membuat terjadinya perubahan harga dari P1 ke P2. Dengan terjadinya kenaikan harga, maka otomatis permintaan konsumen juga naik, produsen akan menambah produksi, para swasta akan berupaya menemukan produk pengganti atau produk substitusi. Perbedaan permintaan yang dihadapi perusahaan bersaing sempurna dengan monopoli, yaitu perusahaan bersaing sempurna kurvanya cenderung datar, dan perusahaan monopoli kurvanya cenderung mereng. Perbedaan terletak pada output dan pasar dan keseimbangan susahnya keluar dan masuk, dan diskriminasi. Keuntungan, kurva pasukan perusahaan, kemiringan kurva permintaan, sasaran perusahaan, perbandingan harga input dan perbandingan output. Kapitalisme menaikkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu naiknya PDB atau produk domestik bruto yang diperoleh dari akumulasi produk yang dihasilkan oleh penduduk di suatu negara tersebut. Secara historis, kapitalisme memang memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan orientasi menghasilkan produk yang lebih banyak serta keuntungan. Oleh karena itu, tidak diherankan jika para ahli yang telah mencatat bahwa PDB ini seiring dengan waktu bertepatan dengan munculnya sistem kapitalis di dunia modern. Kecurigaan masyarakat terhadap komunisme kecurigaan masyarakat terhadap kapitalisme, karena ciri kapitalisme yang relatif berpihak pada mereka sendiri. Hal ini dapat menyebabkan kekhawatiran sejumlah masyarakat, terutama di Indonesia, tentang kehadiran kapitalisme yang kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat lemah. Dengan semakin bertambah terdidik, pemerintah hendaknya bersiap menghadapi serangkaian keluhan masyarakat tentang kapitalisme. Perbedaan kapitalisme dan imperialisme. Kapitalisme itu sebuah sistem yang dijalankan berdasarkan voluntary atau action atau melakukan pertukaran barang secara sukarela yang menguntungkan kedua pihak. Dan imperialisme itu sebuah sistem yang dijalankan oleh pihak lain sebagai pemilik barang, tidak dapat bertemu dengan pembeli langsung, dan seringkali pemilik barang memperoleh bagian relatif kecil dan tidak memuaskan. Materi yang kedua yaitu tantangan ekonomi politik. Krisis demokrasi. Wolff menyampaikan bahwa saat ini demokrasi dalam resesi atau penurunan setelah mengalami kemajuan tahun 1970-an sampai ke tahun ke-2000-an, bahwa demokrasi mengalami kemunduran. Demokrasi mengalami penurunan kepercayaan kepada ekonomi global liberal kepada masyarakat negara itu sendiri. Jumlah negara berdaulat meningkat sejak tahun 1945. Langkah globalisasi menggerakkan tenaga kerja dan modal yang berkoordinasi erat dengan perdagangan. Krisis uang menghancurkan globalisasi pada tahun 1930-an. Waktu itu adalah saat waktu Great Depression.
dan pada 2008 saat krisis keuangan. Demokrasi membutuhkan kepercayaan bahwa penenang politik tidak akan menggunakan kekuatan untuk sementara waktu, sebab jika kepercayaan hilang, politik menjadi beracun. Saat terjadinya Perang Dunia Kedua, hingga saat hancurnya tembok Berlin, runtuh pula autokrasi dengan sistem komunismenya, dan demokrasi mencuat hingga krisis keuangan melanda dunia pada tahun 2008 sampai 2017. Dampak krisis keuangan terhadap demokrasi. Wolff menyatakan ketidakseimbangan global mendorong terjadi krisis keuangan yang saat itu menghancurkan keuangan Amerika Serikat. Krisis keuangan terjadi sejak tahun 1980-an dan menjelaskan hubungan antara keuangan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dari neraca pembayaran menunjukkan bagaimana krisis pinjaman di Amerika Serikat menyebabkan pula dengan guncangan ekonomi 1997, 1998, dan awal 1999 di Amerika Latin, Rusia, dan Asia. Asia itu tepatnya di Indonesia. Dia menjelaskan bahwa Amerika Serikat menjadi peminjam terbesar dan berpendapat bahwa keamanan ekonomi global tergantung pada reformasi radikal dalam sistem moneter internasional serta kemampuan negara berkembang untuk meminjam berkelanjutan dalam mata uang domestik. Dalam pinjaman internasional terhadap demokrasi, pinjaman internasional selalu menguntungkan perusahaan besar karena akan mendukung kandidat dalam pemilu. Perjanjian internasional dipandang sebagai upaya untuk memberikan perusahaan multinasional pengaruh yang lebih besar terhadap pengambilan keputusan. Perjanjian internasional sebagai upaya untuk memberi perusahaan multinasional pengaruh yang lebih terhadap kepada pengambilan keputusan. Maksudnya adalah pada saat penunjukan rasa berpendapat, PTO akan menurunkan standar kerja, meminimalkan syarikat kerja, mencemari lingkungan, dan membahayakan kesehatan masyarakat. Hal utama yang diproses adalah kondisi itu akan merusak demokrasi, mengganti penilaian pemerintah demokrasi dengan orang dari badan internasional yang tidak bertanggung jawab. Demokrasi dan kapitalisme hendaknya dapat bertumpu pada cita-cita yang sama bagi setiap orang. Ini dapat berbagi dalam pengambilan keputusan yang terbaik. Demokrasi di Indonesia. Di Indonesia telah benar melakukan transisi ke demokrasi, namun pemerintah harus melangkah lebih jauh menangani masalah radikalisme yang belum tuntas. Militer yang belum sepenuhnya bertanggung jawab atas pelanggaran dan pemerintah sedikit keberhasilan dalam menangani tingkat korupsi yang sangat tinggi. 10 fungsi demokrasi masyarakat sipil. Yang pertama, yaitu menetapkan batas kemampuan negara. 2. Melengkapi peran partai politik. 3. Pengembangan atribut demokrasi. 4. Peluang untuk berpartisipasi dalam tingkat pemerintahan. 5. Mengurangi polaritas utama dan konflik politik. 6. Memilih para pemimpin politik baru. 7. Memantau pemeliharaan umum. 8. Membantu warga negara. 9. Mendukung reformasi ekonomi. 10. Memperkuat negara demokrasi. Dari sisi Islam itu perkembangan Islam yang pesat. Suasana Islam terasa di Indonesia dan membawa pengaruh positif bagi pembangunan moral bangsa. Kelompok masyarakat mempunyai pandangan Islam beraneka ragam karena latar belakang budayanya, pendidikan, pengetahuan, kebiasaan, dan lain-lain. Yang membawa kepada perilaku dengan sikap yang berbeda itu tantangan berat yang menghadapi pemerintah adalah bagaimana kemajuan Islam yang pesat guna memajukan perbaikan dalam sendi kehadapan rakyat Indonesia lebih baik. Pelindung hak minoritas. Di Indonesia mungkin cukup banyak lah minoritas. Tantangan yang tidak mudah bagi pemerintah. Tentunya menghadapi keluhan Ahmadiyah sebagai pihak minoritas untuk dapat menjalankan kepercayaan, yaitu toleransi.
Mereka dengan aman karena setiap warga memperoleh hak. Menurut Freeman dan Tibuzi, membakar rumah ibadah merupakan intoleransi yang merayap dari kelompok intoleransi di Indonesia yang bertentangan dengan tujuan menciptakan pluralistik dan demokratis dalam masyarakat. Tantangan pemerintah ini yang perlu menjawab nasib kaum minoritas di masa mendatang. Mungkin pada tahun sekarang cukup banyak melihat itu di Indonesia. Mengatasi radikalisme Islam. Pemerintah telah cukup berani dalam menghadapi teroris yang terang-terangan dan bertindak sesuai dengan memperoleh keberhasilan penting dalam menanggulangi radikalisme di daerah rawan konflik seperti Poso. Dukungan publik atau simpatik untuk kekerasan dengan serangan teroris yang sangat rendah dan menurun dari waktu ke waktu. Korupsi. Masyarakat menghadapi korupsi yang di banyak aspek kehidupan sehari-hari seperti kebiasaan alam meminta kwitansi kosong untuk kepentingan pribadi atau kelompok, suap dalam proses peradilan atau pembangunan, 3. Memperoleh izin usaha, 4. Inspeksi untuk keselamatan kerja, dan lain-lain. Padahal itu kan penting. Radikalisme itu adalah dari tahun 1998 sampai 2005 banyak negara di Asia Tenggara dipandang sebagai sektor fundamental lemah, dan berbagai macam hal ini memberikan peluang bagi kelompok militan untuk berorganisasi, merencanakan, dan berkembang. Radikalisme di Indonesia semakin menyusut dengan aktifnya kegiatan Densus 88, namun kewaspadaan senantiasa dibutuhkan dan masyarakat turut andil mengambil peran. Materi yang ketiga yaitu cara kerja ekonomi dalam lingkup sentralitas kerja dan relasi kuasa. Cara kerja ekonomi. Untuk memahami cara kerja ekonomi, sebuah diagram yang bisa digunakan dalam buku ekonomi. Mungkin bisa teman-teman lihat di sini adalah gambar cara kerja ekonomi dalam perspektif mainstream. Dari gambar di atas ada 4 yang diabaikan, dan bagian ini adalah fundamental dari proses sosial ekonomi. 1. Bahwa seorang pemilik modal, sedangkan yang lainnya hanya memiliki. Labor adalah satu yang historis, artinya bukan sesuatu yang diberikan begitu saja dan harus melewati proses-proses yang panjang. 2. Cerita tradisional mengatakan bahwa perbedaan penyediaan labor dan cost adalah pada bentuk layanan yang diberikan. 3. Intervensi konvensional ekonomi. Uang melihat C dan L sebagai dua faktor produksi merupakan poin penting. 4. Representasi konvensional ekonomi memperlakukan semua peristiwa sosial, psikologi, fisik sebagai sesuatu yang berada di luar perhatian ilmu ekonomi, misalnya polusi, sampah yang dibutuhkan oleh pertumbuhan ekonomi di luar perhatian utama analisis ekonomi tersebut. The meaning of invisible, sebuah ilustrasi. Ada 2 cara menekan biaya, yaitu 1. Ahli teknologi, 2. Cost shifting. Dalam masyarakat kapitalis, ahli teknologi ini sering meningkatkan pengangguran, pengaruh ke lapangan kerja. Ada ribuan orang yang bekerja di pemerintahan yang memastikan para pengangguran untuk mencari kerja. Hanya pencari kerja yang aktiflah yang memberikan tekanan kompetitif di pasar tenaga kerja, dan karenanya mereka lah yang mengontrol tingkat upah tersebut. Sesungguhnya mencari kerja adalah salah satu bentuk kerja tak bergaji. Ini penting bagi mekanisme masyarakat kapitalis. Strategi kedua, dengan meningkatkan output per jam dan menunjangkan jam kerja. Dengan demikian, perusahaan bisa mengalihkan biaya ke pekerja. Cara lain untuk mengalihkan biaya tertentu dengan mereduksi standar lingkungan. Sains dan nilai prinsip kebenaran bagi siapa dan konteks relasi kuasa. Sains adapun bentuknya adalah bahasa manusia, selalu saling bercerita antara manusia dan manusia. Subjeknya adalah relasi setara sesama dalam komunitas atau kelompok. Ketika menemukan aturan praktis yang menunjukkan evaluasi bermacam paradigma, dalam konteks masyarakat relasi kuasa ini disebut dengan prinsip kebenaran. Materi yang keempat yaitu Capitalist Mode of Production.
Kapitalisme dalam definisi sederhana itu manusia adalah social animals. Mereka saling bergantung secara resiprokal dan memproduksi syarat hidup mereka masing-masing. Di sini kita akan mengenal istilah modus produksi. Itu sistem ekonomi atau sosial, distribusi dan pertukaran oleh kepemilikan pribadi. Bentuk sederhana the money circuit of capital itu M kurang C kurang M1. Uang harus menjadi komoditas. Uang didapat dari menjual komoditi tadi haruslah lebih besar. Sebenarnya M1 sama dengan M ditambah delta M, di mana delta M jumlah uang yang didapat, lingkaran yang didapat. Lingkaran MC dikurang M1 tidak berhenti di situ saja. Kapitalis setelah mendapat M1, motif mencari untung membuat membeli komoditas C1 dalam rangka mendapat uang lebih banyak dari M1. Begitulah seterusnya. Jadi, aktivitas mencari keuntungan secara indirect tidak terbatas. Ini adalah titik krusial yang harus dipahami secara utuh, karena implikasinya sangat luas. Pada gambar di samping, bisa menambahkan M dan C secara terus-menerus, karena tidak ada batasan, baik mencari keuntungan. Dikatakan intern saat menekankan bahwa logika mencari keuntungan tidak mengenai batas apapun. Persyaratan akumulasi kapital atau makna teoretik endurance. Endurance pertama di Inggris, tergantung hidup kebutuhan tergantung pada dua hal, yaitu 1. Sidang kecil, tanah tergantung pendek, rumah untuk memenuhi kebutuhan. 2. Tanah milik bersama untuk mengumpulkan kayu bakar. Materi yang kelima yaitu muncul dan jatuhnya teori Keynes. Ketidaklenturan upah, ketidakmampuan ekonomi klasik atas solusi Keynes. Ekonomi sebelum Keynes memungkinkan terjadi krisis overproduksi. Berarti besar menunjukkan ketidakmampuan teori ekonomi ini dalam membatasi masalah tingkat pengangguran yang berlangsung pada tahun 1929. Jika pengangguran tidak bisa diatasi secara sosial dan kapitalisme akan ambruk. Ekonomi Keynes pasca perang. Kebijakan ekonomi dan kerja penuh. Keynes menawarkan persoalan pengangguran karena itu berpusat pada tingkat agregat demand, di mana menentukan tingkat output yang terkait dengan tingkat kesepakatan kerja. Karena dalam framework Keynesian, pemerintah adalah mesin dengan ekonomi. Maka baik dari kebijakan fiskal dan moneter menjadi alat untuk mengontrol komponen tingkat agregat demand yang karenanya akan mempengaruhi output dari kesepakatan kerja. Fakta khusus dari era Keynesian itu level akumulasi yang tinggi, porsi belanja, dan terbentuknya hubungan antara pertumbuhan. Agregat output. Ada 3 agregat output yang untuk mendapatkan laba, yaitu 1. Produktivitas tumbuh lebih tinggi ketimbang upah. 2. Produktivitas tumbuh lebih sama dengan pertumbuhan upah. Dan yang ketiga, produktivitas tumbuh lebih rendah ketimbang upah. Materi yang keenam yaitu globalisasi dan kebijakan Indonesia. Proyek globalisasi ekonomi. Pada dasarnya globalisasi terjadi ketika ditetapkannya formasi sosial global baru yang ditandai sektor global semua mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan trade, yakni berhasil ditandatangannya kesepakatan internasional tentang perdagangan bulan April tahun 1994. Trinitas aktor globalisasi ada 3, yaitu THCS, aktor, dan lembaga keuangan yang menetapkan aturan seputar investasi. Teori ekonomi dan kebijakannya. Teori ekonomi liberal memiliki filosofi yang menghargai sebesar-besarnya individualitas. Setiap upaya individu untuk interaksinya tidak bisa dihambat. Dalam ini lahir berkat bangkitnya kembali ekonomi pasar setelah terpengaruh paradigma klasik Adam Smith. Liberalisasi bermakna bahwa negara untuk mengurangi bahwa menghilangkan proteksi atau hambatan perdagangan, baik tarif atau non-tarif. Akhirnya, globalisasi yang tak adil ini menerkam ekonomi Indonesia dengan meningkatkan pengangguran dan kemiskinannya.
jauh dari krisis dan terjebak oleh cengkraman multinasional corporation yang menguasai banyak aset strategi di Indonesia. Apa yang terjadi di Indonesia ini adalah praktik demikian taat dari perintah struktural adjustment program dari negara pendukung globalisasi. Sekian video ini saya buat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ke depannya. Jika saya ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.